Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah kita menyaksikan dan mendengarkan barusan, ada 10 tanda besar kiamat. 7-nya orang Islam akan menyaksikan kejadiannya. 3-nya orang Islam dan orang beriman tidak akan pernah menyaksikan kejadian tersebut. Nah, kata Rasulullah SAW, umatku di muka bumi akan menjalani 5 fase sejarah sejak aku diutus sebagai Nabi dan Rasul. Sampai kepada wafatnya seluruh umatku di muka bumi, ada 5 fase yang akan dilalui oleh umatnya. Ya, sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Berarti ini start. Ini start. Sampai umatku wafat serentak. Berarti ini finish. Ya, finishnya adalah pada tanda besar kiamat yang ke-7 kan. Umatku akan menjalani 5 fase sejarah. Fase sejarah yang pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh sang Nabi. Dan fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Jadi fase pertama, langsung Nabi Muhammad yang memimpin umat Islam. Fase ini pasti berakhir. Wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir fase yang pertama. Lalu masuk fase kedua. Pada fase kedua, umat saya dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang cerdas dan mulia yang menghidupkan konsep kenabian. Fase ini pun pasti berakhir, fase khilafah ini. Di hadis yang lain Nabi mengatakan berlangsung selama 30 tahun. Ternyata benar. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah akhir fase yang kedua ini, berakhir. Lalu Nabi mengatakan, umat saya masuk pada fase yang ketiga. Pada fase yang ketiga ini, Rasul mengatakan, mereka akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Gelarnya tetap khalifah, gelarnya, tetapi sistem yang digunakan sudah sistem kerajaan. Jika dia sang khalifah meninggal, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini kan sistem kerajaan namanya tuh. Ya, fase ini ternyata diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Benar Pak? Sepakat ahli sejarah mengatakan fase ini telah berakhir dalam kejadian tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Apa yang terjadi pada fase ini, penutupan ini? Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani, Utsmaniyah di Turki, oleh Mustafa Kemal Pasha. Jangan Ataturk Pak. Kalau Ataturk itu adalah gelar kehormatan dari bahasa Turki untuk pahlawan besar, pahlawan agung. Itu penghancur khilafah itu apa, pahlawan besar dia. Makanya sudahlah, Mustafa Kemal Pasha Al-Mal'un, cocok itu. Ya. Baik kaum muslimin, fase ketiga telah selesai. Kita sekarang sedang ada di fase keempat, dan fase ini tidak lama. Baik, saya akan mengambil space yang cukup lebar dan panjang. Sebab apa? Kita akan banyak menguraikan perkara-perkara yang terjadi pada fase kita ini. Lihat. Pada fase keempat, ternyata di penghujungnya, disinilah urut-urutan tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat terjadi. Fase di mana kita hidup sekarang. Dan fase ini tidak lama. Oke? Kaum muslimin yang kami muliakan, ini fase keempat. Nabi mengistilahkan fase ini dengan sebutan fase kediktatoran. Ciri khas fase ini adalah umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Jadi ISIS yang ada di Irak mengumumkan sebagai khalifah Islamiyah tidak pada tempatnya. Inilah fase keempat, tidak ada khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah ada pada fase kelima, yaitu fase masa-masa aman. Nah, ini ya. Fase masa-masa aman, ini baru khilafah Islamiyah. Sekarang belum. Sekaranglah fase-fase fitnah, di mana umat Islam jadi pecundang. Islam diserang siang dan malam, dilumpuh, dilemahkan. Dan berislam pada masa ini sangatlah berat. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase ini sekali lagi, kita akan menemukan 4 tanda besar kiamat. Oke? Nah, saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Ini adalah fase yang kelima, fase khilafah kembali membungkus bumi. CIA, Amerika Serikat. Ibu tahu CIA siapa, Bu? Intelijen Amerika Serikat. Di New York Times, mereka mengumumkan
bahwa sesungguhnya menurut prediksi mereka dunia akan kembali digenggam dan dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah, dan startnya kata mereka ya 2020. Start dunia ini kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kata siapa? CIA Amerika Serikat. KGB Rusia lain lagi, intelijen Rusia, mereka mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah ini adalah pada tahun 2025. Pada tahun 2000 ini puncak jaya-jayanya. Kalau CIA mengatakan startnya 2020. Sementara Nabi mengatakan paling lama fase ini adalah 9 tahun. Cocok nggak? Cocok nggak? Maaf ya Pak, apapun pernyataan orang kafir tidak boleh kita jadikan keyakinan, tapi sekedar tahu boleh. Hanya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55 tentang khilafah ini akan kembali wujud. Cukuplah ayat ini yang kita imani, ya. Kemudian urut-urutan fase yang 5 ini dan kedepannya adalah ini juga kita imani. Tentang tepatnya tanggal dan tahun kita tidak boleh mempercayai. Setuju? Oke. Namun mereka tentu berbicara dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, dengan analisa mereka yang juga tidak main-main tentunya. Oke, Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan dari sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai umat Islam serentak wafat di muka bumi ini, Rasul menyebutkan Allah membagi masa untuk umatku di bumi ini hanya 1 hari saja di sisi Allah. Ayo, 1 hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Berarti berapa? 1500. Para ulama mendengarkan hadis ini, mereka menyatakan tidak akan penuh 1500, tapi lebih dari 1400 tahun, dan tidak akan full sampai 1500 tahun. Hitungan Hijriyah. Hitungan Hijriyah. Oke, sekarang yuk kita menghitung. Dan kita ambil full saja dah dulu. Kita ambil 1500 full. Sekarang kita di tahun Hijriyah udah berapa? 1437. Kaum muslimin 1437 Hijriyah loh. Hijriyah artinya setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah kan? Iya kan? Menghitung umur umat Islam itu bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun di sini yang belum dimasukkan hitungan. Tambahkan 1450. Ya, 1450 yang sudah berjalan umur umat Islam di bumi ini. Kalau kita hitung full saja 1500, maknanya tersisa di hadapan kita untuk orang Islam ada di bumi ini hanya 50 tahun lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan status hadis ini dhaif. Bahkan ada yang dhaif jiddan. Tapi karena turuknya sangat banyak, jalur hadis ini sangat banyak, hadis ini naik statusnya kepada hasan li ghairi. Ya. Dia tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dan tidak dibina di atasnya akidah, tapi boleh untuk diketahui. Jika ini benar, maknanya betapa dekat masa kita tersisa di bumi ini, wahai umat Islam. Maka bukanlah bumi ini yang pantas untuk kita gila-gilai. Bukanlah dunia ini yang pantas membuat kita silau. Bukanlah untuk dunia ini kita hidup. Kita akan meninggalkannya, atau dia akan memaksa kita harus meninggalkannya. Sangat dekat sekali waktu kita.